sini ya. Oke, saat ini kita masih lanjutkan di tema kita, tema yang kelima, subtema yang pertama. Tapi kali ini kita akan belajar di pembelajaran yang keempat sampai dengan keenam ya. Kita melanjutkan yang kemarin. Nah, seperti biasa sebelum kalian belajar, bagaimana? Iya, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai. Kita akan pelajari pelajaran IPS di mana masih tentang kerjasama ya. Nah, kali ini kerjasama di bidang sosial budaya ya. Berikut ini contoh kerjasama di bidang sosial budaya antar negara ASEAN. Contohnya bagaimana? Ya, yang pertama tentang penanganan narkoba dan solusinya. Yang kedua, penanggulangan dampak bencana alam. Yang ketiga, perlindungan terhadap difabel. Yang keempat, acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kelima nih, pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. Dan yang keenam itu adalah kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN. Nah, biasanya diberi nama apa kegiatan olahraganya? Iya, diberi nama SEA Games. Ya, yang berikutnya, yang ketujuh, kerjasama untuk meningkatkan pariwisata. Yang kedelapan, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Yang kesembilan, pertukaran acara program televisi ASEAN. Dan yang kesepuluh adalah misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Nah, itu tadi adalah kerjasama di bidang sosial budaya antar negara ASEAN. Oke, kita lanjutkan. SEA Games merupakan ajang multi olahraga se-Asia Tenggara. Nah, acara ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan melibatkan negara-negara ASEAN ya. Kalian tahu ya negara-negara ASEAN ya, ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan lain-lainnya. Kalian pasti tahu. Indonesia menjadi tuan rumah pada acara SEA Games ke-10 yaitu pada tahun 1979. Lalu yang ke-14 yaitu pada tahun 1987. Ke-19 itu tahun 1997 dan ke-26 itu pada tahun 2011. SEA Games pertama itu tahun 1959 hingga ke-8 tahun 1975 dinamakan SEAP Games, Southeast Asian Peninsular Games atau Pekan Olahraga Semenanjung Asia Tenggara. Sejak tahun 1977 nama SEAP Games diganti menjadi SEA Games ya, Southeast Asian Games atau Pekan Olahraga Asia Tenggara. Oke, kita lanjutkan. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya itu mencakup bidang pendidikan, kebudayaan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, perempuan hingga pembangunan sosial. Perbara. Nah, Perbara itu akronimnya dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, lambang Perbara atau lambang ASEAN adalah lambang yang telah diresmikan penggunaannya pada bulan Juli tahun 1997. Namun, panduan resmi mengenai gambar dan penggunaan lambang ini baru diterapkan pada pertemuan ke-6 Dewan Koordinasi ASEAN di Hanoi pada tanggal 8 April 2010. Nah, bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Ya, selanjutnya, berikut ini makna dari warna dan lambang ASEAN. Yang pertama, biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih melambangkan kesucian. Kuning melambangkan kemakmuran. Ikatan rumpun padi itu melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Dan lingkaran itu melambangkan kesatuan ASEAN.
Kita lanjutkan. Prinsip-prinsip kerjasama negara-negara anggota ASEAN itu antara lain. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas nasional, dan identitas masing-masing negara anggota ASEAN. Yang kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota ASEAN. Yang ketiga, perbedaan pendapat dalam mengatasi permasalahan di antara negara anggota ASEAN itu diselesaikan secara damai. Yang keempat, jika di antara negara anggota ASEAN terlibat permasalahan, maka negara-negara anggota ASEAN menolak untuk menggunakan senjata yang dapat memicu peperangan. Yang kelima, kerjasama ASEAN menerapkan keefektifan, rasional, dan bermanfaat. Ya, dari IPS kita beralih ke bahasa Indonesia. Wesel Pos merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang yang memberikan solusi kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang melalui jasa kantor pos. Ya, kemarin juga sudah diberikan contoh ya, Wesel Pos itu seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan. Blanko Wesel Pos itu ada dua macam, yaitu Wesel Pos dalam negeri dan Wesel Pos luar negeri. Ya. Blanko Wesel Pos ada dua macam, yaitu Wesel Pos dalam negeri dan Wesel Pos luar negeri. Wesel Pos dalam negeri digunakan untuk mengirim uang kepada seseorang atau instansi yang tinggal di Indonesia. Sedangkan Wesel Pos luar negeri itu digunakan untuk mengirim uang kepada seseorang atau instansi yang berada di luar negeri. Adapun cara mengirim uang dengan Wesel Pos, nah, caranya ya. Yang pertama, ambil blanko Wesel Pos yang tersedia di kantor pos. Yang kedua, isilah secara lengkap data yang perlu diisi. Seperti apa? Tanggal pengiriman suratnya atau tanggal pengirimannya ya. Terus besar uang yang dikirimkan. Terus nama dan alamat lengkap pengirim. Nama dan alamat lengkap penerima. Terus isi pesannya itu maksimal 20 kata ya. Jangan lebih dari 20, jangan panjang banget. Kalau panjang banget berarti nulis surat, bukan nulis Wesel Pos ya. Terus di situ ada juga tanda tangan dan nama terang pengirimnya. Jadi itu harus lengkap, terutama jumlah uang dan alamat pengirimnya itu ya. Alamat pengirim dan alamat yang dituju. Nah, itu harus jelas. Oke, yang ketiga, cara yang ketiga, serahkan blanko Wesel Pos kepada petugas pos. Nah, petugas pos akan memeriksanya dan menentukan biaya pengirimannya. Yang keempat, serahkan uang cash yang akan dikirim terus ditambah dengan biaya pengirimannya. Misalkan kalian mau mengirim ke saudara kalian sebesar 500.000. Nah, nanti di situ ada tambahan biaya pengirimannya. Yang kelima, petugas pos akan memberi selembar kertas bukti pengiriman. Nah, bukti itu harus disimpan ya untuk bukti pengirimannya. Nah, ini ada contoh Wesel Pos ya. Nah, terus itu kan harus kalian isi ya, isi sesuai yang tertera di situ. Terus itu ada nama pengirimnya siapa, alamatnya harus jelas, nomor teleponnya ada, terus uang yang akan dikirimkan berapa ya. Sudah jelas semua di situ. Terus ada tanda tangan. Nah, berita di situ maksimal 100 karakter ya. Maksudnya 100 karakter itu ya tidak terlalu panjang sekali ya. Misalkan kalian mau mengirimnya untuk apa? Supaya jelas di situ ya. Misalkan kiriman untuk membeli sepatu. Nah, udah cukup di situ ya. Jadi tidak terlalu panjang. Terus nama penerimanya juga harus jelas ya. Nah, ini kalian bisa pelajari contohnya ya. Kita lanjutkan. Kembali lagi masih di bahasa Indonesia, masih tentang formulir ya. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan tidak tetap. Adapun fungsi dari pembuatan formulir itu sendiri antara lain, yang pertama mencari suatu keterangan tertentu, yang kedua menghimpun data yang sama, yang ketiga menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda, yang keempat sebagai bukti fisik
fisik, dan yang kelima sebagai dasar petunjuk kerja. Ya, dari formulir kita beralih ke SBDP. SBDP kita akan pelajari tentang logo. Ya, logo merupakan lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi. Logo dapat berupa nama, lambang, atau elemen grafis lainnya yang disajikan secara visual. Logo dibuat sebagai identitas agar terlihat unik dan mudah dibedakan dengan perusahaan lainnya misalnya, atau dengan instansi-instansi lainnya. Yang berikutnya, desain logo dibuat secara profesional, simple, sederhana, dan menarik. Nah, di sini ada beberapa contoh logo ya, baik itu logo perusahaan atau dari pendidikan ya, seperti itu logo Tut Wuri Handayani, logonya seperti itu ya. Kalian kan sering melihat ya logo Tut Wuri Handayani. Terus logo untuk anak SD itu seperti itu. Terus di sampingnya ada logo tentang pramuka itu ya, logo pramuka itu ya. Nah, seperti itu. Di sampingnya ada logo-logo perusahaan, baik itu dari mana itu? Pertamina, Adidas, Aqua, dan lain-lain ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu tentang pembuatan simbol atau logo perusahaan yang menarik. Itu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat dideskripsikan makna lambangnya. Yang kedua, mudah diingat. Yang ketiga, tetap terlihat indah walaupun ditampilkan tanpa warna. Yang keempat, dapat disesuaikan. Yang kelima, terlihat bagus dalam skala kecil maupun besar. Dan yang keenam adalah relevan dengan produk yang dihasilkan. Ya, dari SBDP kita beralih ke PPKN, di mana kita akan berbicara tentang wirausaha. Wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya berani, sedangkan usaha artinya kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Jadi, wirausaha merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara mandiri dan berani. Pelaku wirausaha itu harus berani dalam mencoba peluang usaha, berani mengeluarkan modal, berani mengelola usahanya sendiri, berani menanggung resiko, serta berani menjadi pemimpin yang mandiri terhadap bidang usaha yang dipilihnya. Nah, kesuksesan seorang wirausaha itu ditentukan oleh kerja keras, kejujuran, dan ketekunan. Oke, terima kasih, dan itu tadi adalah materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua.